Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Murdianto di video Jurnal Harian Latsar CPNS Angkatan 10 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD Samarinda. Hari ini saya akan membahas topik yaitu tentang komitmen mutu yang dibawakan oleh Ibu Hana. Pada penyampaiannya, kurang lebih beliau membagi 3 bagian. Yang pertama adalah sesi 1 pretest, diawali dengan pretest, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi dan diskusi, dan diakhiri dengan post-test. Nilai-nilai dari komitmen mutu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas layanan, yaitu menunjukkan ketepatan capaian target layanan yang bisa dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan juga harapan. Nah, pada bagian efektivitas ini, sebagai ASN, harusnya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Artinya, kita harus memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi dari masyarakat sebagai pengguna layanan kita. Selanjutnya, nilai kedua adalah efisiensi layanan. Efisiensi layanan ini menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Nah, ini dapat diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, serta tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah inovasi layanan, yaitu menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Dan nilai komitmen mutu yang terakhir adalah mutu layanan, yaitu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer merasa puas. Nah, selanjutnya, untuk dapat mencapai 4 nilai komitmen mutu itu diperlukan ASN yang mampu berpikir kritis. Nah, adapun siklus tahapan berpikir kritis itu bisa dimulai dari keinginan kita, kebutuhan, atau juga ketidakpuasan kita tentang layanan yang sudah pernah kita berikan. Dari hal itu kita bisa merenung, berimajinasi, dan berpikir untuk melakukan suatu perubahan atau inovasi. Atau mungkin bisa juga menyangkut efisiensi dan efektivitas dari layanan kita. Nah, sebelum kita membuat rancangan, kita terlebih dahulu harus mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, berdialog, ataupun berdiskusi untuk selanjutnya menganalisis dan membuat rancangan sosialisasi di lingkungan kerja kita. Setelah rancangan itu terbentuk, nanti akan lahir ide kreatif atau karya kreatif sebagai inovasi yang kemudian kita manfaatkan dan terus berlanjut dievaluasi sampai kita menemukan inovasi yang baru dalam pelayanan kita. Pada materinya juga dikenalkan yang namanya The Deming Wells dengan singkatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Nah, selanjutnya para peserta diminta untuk berdiskusi secara kelompok, melihat video dengan durasi singkat tentang anak di Thailand yang berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok lagi tentang rencana aktualisasi yang dibagi berdasarkan fakultas. Pembelajaran yang bisa diambil dari materi komitmen mutu ini adalah kita sebagai aparatur negara
itu didorong untuk mampu menciptakan budaya kerja yang unggul dan menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Kemudian kita juga diharapkan memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mampu menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya tindak lanjut atau aktualisasi yang akan saya lakukan adalah dengan menerapkan nilai-nilai komitmen mutu tadi yang ada 4, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu di dalam setiap kegiatan saya sehari-hari sebagai dosen. Dengan tugas utama ada Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menerapkan nilai-nilai dasar komitmen mutu ini untuk mampu selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna layanan saya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video jurnal harian saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.